Halo, Bung Farhan. Hai, Bung Heru. Gimana? Ya, Ya. Selamat datang di Jogja. Beginilah. lagi bikin karya apa ini, Bung? Ini karya untuk lebih sebagai kayak propaganda ya. Ya. Bagaimana hidup secara berbeda, menghormati orang lain. Nah, gitu. Apalagi ruang publik. Orang semua bisa mengakses dengan bebas. Terus, saya akan menulis Tumraping Lian. Ya. Ini ada kalimatnya atau kata-kata aja yang berserakan? Sebetulnya lebih ke kumpulan kata-kata, Kumpulan kata-kata. tapi dia merangkai merujuk pada kalimat persatuan. Gitu. Ya. Kita berbeda tapi satu. Ya. Bicara tentang agama, Ya. ada latar belakang suku. Sahabat Latar, Bung Farhan lagi menyelesaikan karyanya. Jadi itu ada serakan kata-kata. Jadi kita bisa merangkai sendiri. Begitu menurut Bung Farhan. Jadi huruf-huruf ini, apapun kata-katanya, kalimatnya bisa kita ciptakan sendiri. Kita menciptakan maknanya sendiri. Jadi Bung Farhan menyediakan tumpukan kata-kata ini. Ini karya baru atau sudah ada sebelumnya? Ini karya lama tapi itu kan on progress ya. Ya. Dia bisa menambah ketika karya itu sudah ada. Nah, ini saya nambahin karya kata-kata yang lebih representatif untuk persatuan bangsa. Ini tahun berapa yang karya ini yang pertama kali di Saya sini? buat tahun 2017. 2017 ya? Sampai sekarang masih bagus karena kan materialnya stensil ya. Ya. Dia tahan terhadap cuaca. Dulu kata-katanya apa? Komposisinya? Komposisinya itu sebetulnya ngacak pikiran saya. Waktu itu memang lagi keragaman Indonesia dipertanyakan ya. Konflik antar suku, agama, sehingga ya hal yang paling bisa didekati adalah seni. Ya. Ini mungkin kita bisa merangkum semua. Oh, di situ ada kamu loh, ada aku juga, ada kalian juga. Sehingga teks-teks yang berlatar belakang agama, suku, etnis, kemudian berlatar belakang kebudayaan, itu saya olah menjadi satu lingkaran, spiral. Jadi orang bisa, itu ada saya di sana, ada nama daerah saya gitu ya? Iya, orang mengenali bahwa saya ada dalam situ. Bahwa ini satu lingkaran. Dalam lingkaran ini ya? Adalah kita. Iya. Makanya saya tanya, siapa Indonesia? Oh, itu masih Iya, bagian? menanyakan ini. Indonesia ya ini semua. Dulu ketika pertama kali dibuat di sini, kenapa milih tempat ini? Spontan aja, tepi Spontan, jalan. di jalan ya? Bisa diakses publik yang lalu lalang, oke. Lebih ke pilihan spontan. Iya. Kalau umumnya di sekitar sini bebas berkarya atau Bebas sebetulnya. atau pernah ada larangan? Pengetahuan saya bebas. Bebas ya? Mungkin kalau ada hal-hal yang misalnya provokatif, baru mungkin ada reaksi kan. Reaksi itu biasanya kalau itu sudah mengganggu mungkin kenyamanan sebagian warga, sebagian masyarakat, mungkin akan ada respon penghapusan. Tapi pada dasarnya semua bebas mengekspresikan ini. Mau yang vandal, mau yang menyampaikan message tertentu, atau murni sebagai ekspresi seperti graffiti itu, oke aja. Biasanya kalau kita bikin karya di ruang publik ini kan ditimpali. Kalau ini pernah ditimpali sebelumnya atau gimana? Sepanjang sepengetahuan saya memang halnya seperti itu. Jadi ada yang sangat cepat ditimpa, direspon. Nah, asumsi saya ini karena menyatakan
pesan yang Pesan. bagus untuk semua, mungkin dibiarkan. Biarkan Nah, ya. itu. Sementara yang lain semuanya hampir sudah disimak-simak. Iya. Begitu sih. Jadi publik itu juga mempunyai apa itu responsibilitas juga Ya. gitu. Kalau itu baik dan mengandung arti bagi semua, ngapain kita Iya. simpan? Kan? Saya pikir publik itu mempunyai apresiasinya sendiri. Karya yang seperti ini ada di tempat lain nggak, Mas? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau saya berkaryanya begini, saya ingin mengatakan apa ke publik? Ya. Bentuk visualnya seperti apa yang bisa sangat komunikatif. Teks itu paling komunikatif karena bisa memprovokasi, bisa mengagitasi, bahkan bisa merangkul, menyatakan bahwa kita adalah bagian dalam budaya ini. Tempat-tempat lain yang ruang publik seperti ini di sekitar Jogja, selain di sini di mana, Bung Farhan? Ya, umumnya yang biasanya jadi spot favorit itu di Jembatan Kewek. Oh, jembatan. Yang waktu beberapa minggu kemarin Ya. jadi penghapusan mural. Nah, itu memang strategis karena semua orang berkendara melewati. Oh. Cuman kadang kita memilih lokasi strategis itu juga tujuannya apa gitu loh. Iya, iya. Kalau memang tujuannya bisa mungkin diakses orang banyak, ya udah kita cari yang orang gampang mengaksesnya. Gitu. Jadi pilihan tempat itu kadang dipertimbangkan kita ingin menyampaikan apa konten kontennya message kepada publik apa. Kalau tempat ini apa kelebihannya, Bung? Kelebihannya dia mempunyai panjang. Kalau kita ingin mengekspresikan yang lebih lebar gitu memungkinkan. Ini kan ditambah-tambah di siang hari nih. Ya. Pas bikinnya siang hari atau malam atau ada pilihan waktu? Kenanya, kalau gitu. bikin karya itu akan tergantung cuaca. Oh, gitu ya. Kalau cuaca, tapi umumnya cuaca itu siang itu panas, ya. Kecuali cuaca tertentu mendung dan hujan. Umumnya siang itu bisa maksimal kalau hujan. Kalau malam memang lebih tenang, karena lalu lintas kan nggak terlalu crowded. Iya. Jadi enak dikerjakan siang atau malam, nah itu semuanya mempunyai efektivitas. Iya. Kalau hujan berarti kita harus mencari suasana terang. Kalau ini apa namanya? Nah ini stensil. Stensil. Stensil itu bahasa dasarnya itu adalah cap, stempel. Cap. Ya. Seperti itu metode paling primitif sebetulnya. Iya. Dulu orang-orang di zaman prasejarah mencetak tangannya dengan goa. Iya. Itu stensil itu. Stensil bed. Kadang menempelkan tangannya kemudian disembur pakai pewarna alami. Iya. Ini huruf-hurufnya Ya kita A sampai Z aja nanti. A sampai tinggal Z, merangkai kita ingin kata apa. Oh, nggak ada yang satu kata ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Kata, karena huruf aja ya? ini lebih ke kadang kalau satu kata kalau ingin kita semprot sudah selesai. Iya, iya. Ingin mengatakan yang lain sulit. Tapi Nggak kalau bisa, sudah gini kan kita tinggal merangkai. Iya. Seperti mengetik ya. Seperti mengetik ya. Jadi begini Bung, cara bekerja saya. Semua menggunakan stensil. Karena stensil saya pikir mempunyai ekspresi yang kuat karena dia dihasilkan oleh pressure ya. Pressure. Iya. Nah, ini kuat. Iya. Sehingga menimbulkan efek itu yang secara psikologis memberikan pesan kuat gitu. Ya nanti kita bisa melihat kalau mau ke studi saya. Oh iya, mau. Kita bisa melihat bagaimana saya bekerja. Spirit di jalan saya bawa ke studio. Bawa ke studio. Kita bisa melihat karya-karya yang lain juga. Tentu ya. Oke. Halo Bung Farhan. Hai, selamat datang di studio. Akhirnya Bentar ya. kita sampai juga di studio Siki Pecah Art.
Nah ini cara kerja saya di studio, jadi tetap menggunakan media yang biasanya saya pakai di jalanan. Nah ini stensil. Ini karya paling terbaru ini? Sebetulnya enggak, cuman kita bisa memaknai sebagai apa itu rekonteks gitu ya. Nah kita bisa, kalau saya biasanya cenderung saya hancurkan gini. Oh. Jadi dia efek distorsinya ada. Kalau tadi per huruf ya, ini sudah ada apa nih kalimatnya? Itu era of easy money. Ya. Ini tapi tetap sama-sama provokatif. Iya. Terus kemudian materialnya ini nih yang paling ekstrim. Ya. Lebih banyak menggunakan apa, Mas? Ini sebenarnya tas khas graffiti. Oh. Misalnya kita apalah. Ngomongnya graffiti gini, tagging namanya. Yeah. Khas graffiti. Umumnya tembok-tembok di jalanan taggingnya seperti ini dia. Maksudnya sih sebenarnya lebih ke identity ya, orang membuat tagging itu kan supaya dikenali dia ada di situ. Yeah. Sehingga ketika itu kita kembali ke studio, tinggal pengalaman itu menjadi apa? Menjadi karya atau menjadi studio ini sejak kapan, Mas, berkarya di sini? Ini studio baru sebenarnya, 2011. 2011. Ya, mulai. Sebelumnya di studio juga atau ini baru? Rumah, kayak rumah gitu. Oh, di rumah ya. Jadi ini ya suasana, kadang studio ini saya bikin seinspiratif mungkin ya, meskipun apa itu agak berantakan gitu, tapi ini memberikan panggilan untuk selalu berkarya. Termasuk bahwa berkarya itu mudah. Saya selalu mengutip everyone is an artist, Joseph Beuys gitu. Bahwa emang berkarya itu bisa siapa saja, termasuk saya di sini. Kutipan itu mewakili bahwa semangat kita bisa berbuat berkarya apa saja outputnya, mau lukisan, mau graffiti, mau sculpture, mau printing dan sebagainya. Ini karya tahun berapa yang berukuran berapa ini? Itu 2018 ya? Ya. Karena saya juga mencoba handwriting ya. Bagaimana tidak spray tapi cara pendekatannya tetap seperti spirit di jalanan. Kita membiarkan cat itu apa itu ya, secara gravitasi dia akan turun. Kalau bentuk cairan itu pasti turun. Ternyata efek-efek ini juga memberikan apa itu kekuatan emosi juga, bahwa mungkin tidak ada sesuatu yang statis, semuanya bergerak. Kadang posisi berkarya cat basah itu kita nggak tahu hasil akhirnya nanti sampai keringnya sampai mana gitu. Kalau dilihat kan banyak karya-karya di kanvas ini melanjutkan dari karya-karya di jalan. Sebetulnya bukan melanjutkan tapi saling bahwa energi di jalanan itu memberikan pendekatan berkarya juga. Bagaimana kalau itu kita pindahkan ke kanvas atau berkarya dalam studio, tapi kecamuk jalanan itu masih di sini nih gitu. Kita keluarkan di sini, apa yang kita tidak keluarkan di jalanan kita tumpahkan di sini. Mengapa masih memilih untuk berkarya di kanvas, Mas? Apa kira-kira yang hal baru yang didapatkan dibanding di jalan? Alasan sebenarnya seniman itu kan mau berkarya di mana aja, dia mesti total di situ. Mau di tembok, di jalanan, di dalam studio, itu kan hanya persoalan media ya. Media. Tapi sesungguhnya
tidak perlu ditanyakan alasan kenapa kok memilih di kanvas Ya. dan memilih di jalan. Nah, itu bagiku itu bidang berkarya. Jadi tidak selamanya, tidak seterusnya kita akan berkarya di jalan, gitu. Karena batas waktunya. Kalau sama-sama juga di studio kita berkarya, kadang ada yang perlu ditumpahkan di jalan. Oke, kita simpan energi itu untuk berkarya di jalan. Jadi semua media sama aja. Sama, gitu loh. Tapi efek psikologis sebetulnya. Ya. Kalau di jalan itu kan berkecamuk nih, kita berhubungan dengan banyak orang tuh. Ya. Dengan hilir mudik orang berjalan, suara-suara kendaraan, Ya. suara-suara orang bicara. Nah, itu memberikan sensasi sendiri gitu loh, bahwa kita tidak sendiri nih. Kita juga di ruang sosial gitu. Jadi umumnya kan pelukis itu banyak yang soliter itu, merasa harus sendiri. Tapi kita seniman dari jalan itu mempunyai bekal itu, bahwa dia bagian dari ruang sosial yang ada. Di kanvas ini kecamuk jalanannya masih kentara gitu. Ya, ya itu bagian dari hal yang yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi memang gitu. Pengalaman hari-hari kita itu kan ada di ruang mana. Kita kembali ke dalam rumah atau studio itu juga masih berkelin dan keluar masuk gitu loh kita ini. Kalau ekspresinya yang menggunakan kata-kata, huruf atau kalimat itu ada bedanya nggak Mas kalau? Sebetulnya ini sama. Sama ini sebenarnya ada teks yang dibaca, kecamuk pikiran itu saya tuangkan. Ini ada bacaannya. Tapi ketika itu sudah dibikin karya, kita tidak memikirkan lagi apa isinya. Itu juga realitas kita kan. Kita selalu tumpuk menumpuk hari-hari kita dengan informasi, dengan pikiran gitu. Sampai kita tidak mengenali lagi masa lalu kita ngomong apa. Ya ada tidak seabstrak itu, tapi ada hal yang pikiran yang masuk ke sini. Teks itu bunyinya apa, sedang apa, ingin mengatakan apa gitu. Ini katalog pameran di luar negeri ya Mas? Iya. Kapan pameran terakhir? Pameran terakhir di luar negeri sebelum pandemi itu 2018 di Milan. Di Milan? Ya. Itu membuat karya di kanvas atau? Di kanvas, ya. Ini ada. Kalau ini di dokumentasi video di Biasa Art Space Bali tahun 2007. 2007. Itu 2011 ya. Ini pameran di mana Mas? di Primo Marena Gallery. Iya. Kalau selama di luar negeri bikin karya di jalan gimana ceritanya Mas? Ya, biasanya kalau saya pameran itu kan lebih ke hal yang yang ikutan aja. Sebenarnya tujuan besar saya itu malah saya bisa hadir di situ, kemudian belajar tentang kotanya, kemudian mau memaknai kota itu dari perspektif orang timur gitu seperti apa. Gitu. Jadi beberapa kali saya bikin karya di kota Lecce, Puglia, Italia itu saya kadang nggak bawa bekal apa-apa. Saya jalan-jalan aja sehari sebelum berkarya, ada apa di jalan itu. Saya ambilin, ada yang di cutting, ada yang ditulis tangan. Jadi waktu itu tinggal langsung, oke, saya mau memaknai kota ini dari perspektif orang Indonesia. Jadi jadinya kita nggak terlalu jauh membaca suatu kota atau suatu situasi sosial itu dari jauh, tapi kita dekati dulu, kita live in di dalam, kita mau apa. Meskipun nanti statementnya agak kritis gitu ya nggak apa-apa, namanya juga perspektif kan gitu. Apa salah satu contoh karya yang menurut Bung Farhan menarik di kota mana? Waktu itu di kota Lecce ya. Saya membuat karya berdasarkan konsumsi masyarakat di kota Lecce itu apa aja. Saya udah aduk tempat sampah di pusat perbelanjaan, saya ambilin gitu. Kemudian saya semalam gitu saya lihat lagi
aku kompos gitu, kemudian dikating-kating, kemudian saya tempelkan di sebuah tembok besar. Saya kasih teks, sebenarnya itu yang membuat mereka merasa tersinggung gitu ya. Jadi saya kasih teks dalam bahasa Italia, saya berdialog dengan teman, tolong terjemahkan dalam bahasa Italia, saya tuliskan. Tulisannya itu quanti marchi enjoy in giorno gitu ya. Jadi berapa merek yang kamu telan hari ini? Mereka nggak suka karena dianggap itu kasar sekali menelan itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan seni itu kan kita tidak mesti harus selalu menyenangkan publik gitu loh. Kita juga memberikan kritik, juga memberikan apa kayak ya refleksi lah hari-hari kita itu sebetulnya apa gitu. Nah itu ya, kemudian kalau aku mau berkarya lagi tuh kadang berpikir nanti ada yang tersinggung nggak ya, karena awal-awalnya akan berpengaruh pada persahabatan. Kamu kok menyinggung ini ya. Jadi kadang dialog budaya itu rentan pada unsur kayak menghakimi atau apa itu memberikan justifikasi. Kadang itu yang membuat gesekan di sana. Tapi umumnya teman-teman seniman malah menyadari itu, bahwa nggak apa-apa, seniman kritis itu memang apa poinnya di situ, bahwa memberikan apa itu kritik pada masyarakat tentang kebudayaan, tentang keseharian dan sebagainya. Berarti kalau membawa karya-karya kanvas untuk ke Italia misalnya, tetap dibarengi dengan karya-karya yang di jalan. Iya. Umumnya sebetulnya sama ininya. Oh, sama ya. Kritiknya. Cuman kalau di kanvas itu kan sudah jelas apapun orang melihatnya, oh ini adalah karya seni, dipajang di galeri, kemudian di frame, sekarut apapun, oh ini art, this is art. Tapi kalau kamu di jalan, nah kita sudah berpadu dengan ikon-ikon publik, advertising dan sebagainya. Jadi bisa juga karya kalau di ruang publik itu, oh ini bukan karya, tapi ini bagian dari iklan, nah, semacam-macam ekspresiasinya. Tapi itu menarik ya. Oke, kita ke ruang khusus pengerjaan stensil di lantai atas. Biasanya saya membuat cutting yang ukuran-ukuran besar di ruangan ini karena memang agak longgar. Ini adalah ruang cutting. Ruang cutting. Jadi produksi stensil saya kerjakan di sini. Jadi tumpukan-tumpukan ini adalah stensil yang sudah dipakai ya. Nah ini saya lagi meneruskan cutting teks ini. Sebenarnya saya punya tema tentang time ya. Teks yang saya cutting ini kan ikon digital waktu gitu ya, tentang menit-menit ke detik dan sebagainya. Waktu digital ya? Iya, waktu digital. Nah, saya lagi mengerjakan itu untuk sebuah karya bertema time, waktu. Waktu. Ya. Jadi jenis hurufnya disesuaikan dengan tema juga nanti ya? Iya. Jadi karakter ini kan karakter Pak nih. Iya. Karakter tentang percepatan hitungan itu ya seperti ini. Mempunyai efek cepat, dinamik. Bagaimana awalnya tertarik dengan street art? Background saya itu kan sebetulnya pekerja advertising ya. Saya bekerja di media periklanan, bikin spanduk, baliho dan sebagainya sebelum zaman digital. Kemampuan teknis mengcutting, menyepray yang saya dapat dari bekerja sebagai di bidang reklame itu memberikan saya pengalaman, oh saya bisa mengekspresikan ini menjadi bahasa seni gitu. Karena tinggal kontennya yang diolah. Ketika makanya sebenarnya pengalamanku jadi street art ini karena itu tadi saya gelisah dengan ruang publik dengan penuh advertising. Itu kenapa kok berhenti? Karena saya ikut berdosa juga, ikut
membuat ruang publik menjadi sesak oleh reklame, oleh iklan-iklan publik gitu. Sehingga saya pikir ini bisa menjadi refleksi balik gitu. Bagaimana kemudian saya mengolah itu untuk menjadi sebuah bahasa seni. Itu kemudian kenapa kok itu mempengaruhi karya-karya saya ya, karena keterampilan teknis itu saya peroleh sejak lama saya bekerja gitu. Itu dulu waktu saya memutuskan untuk tinggal di Jogja, saya kebetulan sangat dekat dengan kelompok apotek komik yang itu komunitas seni ruang publik, mungkin bukan pertama tapi ikonik lah dengan Jogja ini. Iya, sekitar tahun awal-awal reformasi ya, tahun 99 lah, bukan awal, ya tahun 99 sampai 2000 itu saya berhubungan dengan baik dengan mereka melalui majalah Icon, sehingga terus saya punya kesempatan bikin karya dalam proyek-proyek mereka. Itu akhirnya ya udah, ini adalah komunitas seni rupa. Kenapa saya tidak kembangkan dengan apa cara bekerja seni di ruang publik, bikin mural, bikin poster, bikin stiker dan sebagainya. Bung Farhan, terima kasih banyak. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, kita sudah ngobrol-ngobrol dari Kridosono dan juga sudah diajak ke studio. Oke. Saya boleh Silakan. mencoba Oke. sekali. Iya. How to spray. Ya. 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 Asik. Sampai jumpa lagi sahabat latar di kunjungan berikutnya.